yang kami pimpinan SKPD di bawah yang membawai naungan sayembara RTH Minang-Minanga ini ya dalam hal atau PPK kegiatan sayembara desain penataan ruang terbuka hijau RTH Minang-Minanga Kabupaten Buton Utara yang kami hormati, Dewan Juri, Ketua IAI yang juga sempat hadir, seluruh panitia, dan terutama para peserta yang saya banggakan. Hari ini itu sesuai dengan jadwal rundown kegiatan saya, bahwa hari ini itu akan diadakan penjelasan umum dan teknis terhadap kegiatan sayembara ruang terbuka hijau di Minang-Minanga Kabupaten Buton Utara. Dan tentunya pada hari ini tuh sudah kami juga mengundang kepada Kadis PU dan Penataan Ruang Butur paling tidak untuk memberikan kata sambutan awal begitu terkait dengan kegiatan sayembara desain ini. Sebelum kita memulai pada kegiatan utama pada hari ini, yaitu tentang penjelasan terhadap kegiatan sayembara ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada Kadis PU atau yang mewakili beliau. Saya persilakan Pak untuk memberikan kata-kata pembukaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Kepala Dinas kami, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara, karena beliau belum sempat bersama-sama kita, masih dari perjalanan ke provinsi ke kabupaten, yang sebagiannya beliau sendiri yang akan hadiri. Jadi yang saya hormati panitia sayembara, saya hormati peserta sayembara. Seperti kita ketahui, jadwal kita yang hari ini adalah jadwal advising sayembara, di mana sayembara ini merupakan sebuah kompetisi dan sebuah perlombaan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kegiatan sayembara desain ini diharapkan dapat menjadi parameter untuk menjadi hasil yang optimal, khususnya dapat menghasilkan banyak alternatif yang baik dan inovatif. Jadi menyangkut peraturan yang mengikat dalam pelaksanaan dan peserta sayembara desain ruang terbuka hijau RTH Minang-Minanga sekira sudah ada di dalam KAK atau TOR. Jadi sekali lagi kami mengharapkan dengan kegiatan sayembara desain ini dapat menjadikan parameter untuk menjadi hasil yang optimal, khususnya dapat menghasilkan banyak alternatif desain yang terbaik dan inovatif. Jadi itu yang menjadi harapan kami. Kita kembali ke jadwal advising, jadwal pemberian penjelasan yang akan dipandu mungkin langsung dari panitia. Saya kira demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas sepatah kata tadi dari PU dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara sebagai leading SKPD dari kegiatan sayembara RTH ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu,
sekarang akan kita mulai untuk sesi unwizing terhadap kegiatan sayembara ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya untuk kegiatan sayembara ini itu diawali dengan kami sudah menyebarkan beberapa informasi, terutama salah satunya itu adalah tentang publikasi poster begitu ya, di mana dari publikasi poster ini sampai hari ini itu sudah ada 14 peserta yang telah mendaftar di sayembara ini, dan masih ada 1 peserta yang belum melengkapi dokumen ya, sebagai salah satu syarat utama untuk menjadi peserta pada kegiatan sayembara ini. Nah, kemudian di hari publikasi kami juga sekaligus otomatis mempublikasi terhadap KA kantor terhadap kegiatan. Saya yakin teman peserta juga itu tentunya sudah mendownload ya, dan mungkin sudah membaca-baca. Jadi hari ini mungkin saya tidak akan membacakan atau membahas secara keseluruhan ya. Cuma hal-hal yang dianggap krusial saja dan mungkin akan menimbulkan banyak pertanyaan dan masukan dari berbagai peserta ini. Jadi yang akan kita bahas mungkin itu secara garis besarnya saja, karena mungkin teman-teman pasti sudah sering membaca, sudah membaca sebelumnya ya, nah, terhadap KAK yang sudah kita publish. Nah, mungkin kita akan langsung saja di lingkup sayembaranya ini ya. Nah, bahwasanya ruang terbuka hijau Minaminanga ini itu berada di Desa Linso, Kecamatan Pulisusu, Kabupaten Buton Utara ya. Jadi luas lahannya itu kurang lebih 62.500 meter persegi ya. Dan itu sudah hampir delinasi lahan untuk perencanaan itu ya. Jadi di situ sudah ada batas-batasnya juga sudah diperlihatkan, dan kami juga nanti habis kegiatan penjelasan ini kami akan share di grup terkait dengan update dari kondisi site atau tapak ya. Jadi juga nanti itu ada drone-nya, jadi silakan dilihat berdasarkan drone. Karena memang sekarang kita punya keterbatasan terhadap mobilisasi individu-individu untuk berkunjung, juga nanti akan kami sediakan drone. Jadi nanti kami mohon kepada seluruh peserta itu untuk selalu memantau di grup sayembara ya. Karena di situ kami sudah memasukkan semua para ketua-ketua yang telah terdaftar nomornya di tempat pendaftaran yang telah diisi oleh peserta. Jadi di situ sudah ada nomor-nomor yang kita sudah masukkan. Jadi harap untuk memantau segala hal yang ada di grup, karena di situ nanti akan kami upload juga bahan-bahan sebagai bahan tambahan kajian bagi teman peserta semuanya ya. Jadi kondisi tapak itu dia tanahnya secara umumnya datar gitu ya. Tapi saya pikir juga nanti kalau misalnya teman-teman tidak bisa datang langsung, bisa juga dilihat mungkin di Google Earth itu sudah bisa melihat beberapa elevasi itu ya, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi ini ada beberapa bangunan yang ada di sekitar kawasan ini ya. Jadi kalau kita lihat ini ada kawasan yang ada dalam zona garis merah ini adalah bangunan-bangunan yang existing yang sudah ada. Jadi kalau ini juga nanti bangunannya sudah ada, ini Islamic Center, nanti ada bangunannya semua, foto-fotonya juga nanti ada, saya akan share di grup ya. Kemudian ada bangunan-bangunan existing yang permanen di sini. Nah, untuk bangunan yang ini itu nanti sudah dijadikan satu kesatuan dalam satu perencanaan ya. Jadi mungkin ini kalau ada misalnya ada perubahan itu tidak terlalu perubahan drastis.
mungkin kalau misalnya ada modifikasi dalam batas-batas yang tidak terlalu berat bagi modifikasinya ya. Kemudian bangunan-bangunan yang ini, yang sisanya ini adalah bangunan-bangunan pedagang ini ya, tidak permanen. Nah ini bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan konsep teman-teman dalam peserta dalam merancang keseluruhan kawasan. Kemudian ini ada perkerasan ya, hard material ini paving block, jadi bisa dimodifikasi. Kemudian ini ada bangunan-bangunan juga yang berada di luar kawasan, ini nanti sudah ada secara lengkap, akan saya update beserta nama-nama gedungnya ini ya, misalnya ada wakil gubernur, ada Polres ya, di sini. Jadi nanti ini akan ada peta barunya, nanti akan kami update di grup WhatsApp peserta sayembara. Jadi untuk existing seperti itu. Nah, lingkup sayembaranya juga seperti ini ya. Saya kira sudah jelas juga semuanya, ini sudah bisa dicermati. Semuanya juga saya pikir ini standar dalam perencanaan konsep gitu ya. Nanti akan bisa, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan di belakang. Saya rasa kita lewati saja. Nah, kemudian ini, ada beberapa kriteria penilaian ini ya. Jadi ini kriteria penilaian kan banyak sekali. Nah ini akan nanti dirangkum dalam bentuk, nanti saya kasih bocoran juga tentang aspek-aspek yang dinilai Dewan Juri begitu ya. Karena ini secara umum, jadi merupakan green planning, green design, jadi mempertimbangkan tentang masalah green ya, apakah itu penggunaan material ya, apakah itu penggunaan desain, penggunaan konsep landscape-nya ya, bangunannya yang ada di dalam kawasan, kemudian tentunya mempertimbangkan aspek iklim tropis. Nah, karena kita memang berada di iklim tropis, jadi memang harus pertimbangannya juga dititik beratkan pada aspek bangunan iklim tropis gitu ya. Nah, ada juga isu nomor 3, ada isu keberlanjutan. Keberlanjutan misalnya penerapannya pada misalnya perawatan mudah dan murah begitu ya. Bahan material ya, kemudian juga terkait dengan energi ya. Yang keempat, kejelasan sirkulasi dan aksesibilitas ya. Jadi diharapkan bahwa rencana juga sudah mengadopsi sirkulasi yang universal, artinya itu semua individu-individu yang berkunjung ke situ itu tidak perlu lagi menghadapi kondisi di mana dia sulit begitu untuk mobilisasi di dalam kawasan RTH itu ya. Kemudian tentunya RTH ini karena dia itu berdekatan langsung dengan diharapkan juga aspek-aspek yang berada di pantai juga itu bisa dimaksimalkan dalam perencanaan RTH ini ya. Di situ ada pohon mangrove ya. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai point of interest terhadap perencanaan ruang terbuka hijau ini. Kemudian memperhatikan nilai budaya lokal yang ada di Kabupaten Buta Utara. Nah, ini terkait juga dengan nomor 7 ini ya. Jadi mungkin teman-teman ini peserta saya mungkin bisa lebih mendalami lagi ya, bisa mencari informasi, research tentang budaya lokal di Buton Utara. Saya kira sudah bisa tergambar itu ya. Dari logo Buton Utara saja sudah bisa Anda lihat, itu sudah bisa teman-teman lihat terkait dengan budaya lokal yang ada di Kabupaten Buton Utara. Nah, di sini itu diharapkan itu dapat misalnya dihadirkan dalam bentuk sculpture atau tugu begitu ya. Jadi salah dengan menerapkan simbol dari sejarah Kabupaten Buton Utara. Nah, kalau di sini dijelaskan ada sebelah kulit kerang. Nanti teman-teman bisa research saja secara lebih mendalam tentang simbol ini ya. Sehingga itu mungkin nanti yang bisa dituangkan ke dalam bentuk sculpture atau tugu. Nah, itu. Kemudian yang ke-8, ruang terbuka hijau ramah anak dan social space. Maksudnya ramah anak ini artinya anak-anak itu bisa di bawah usia bermain, itu bisa bermain di situ dengan
dengan aman begitu ya, terlindungi dari hal-hal mungkin yang berbahaya gitu ya pada fisik anak, atau terlindungi juga dari hal-hal misalnya hal-hal yang tidak diinginkan ya dan ditakutkan orang tua, misalnya anak hilang dan sebagainya. Dan ada juga social space, mungkin di situ tempat bercengkrama ya, tempat berkumpul, tempat cerita untuk warga masyarakat di Buton Utara. Kemudian yang ke-9, mempertahankan suasana hijau lingkungan dan juga menyesuaikan dengan bangunan lingkungan. Jadi ini tentunya juga harus mempertimbangkan dengan lingkungan di sekitar itu ya. Salah satunya tadi contoh yang di nomor 5 juga ya, itu bisa memanfaatkan itu tadi potensi yang ada di tepian pantai. Nah, ini yang harus dicermati ya, dan 10 ini. Jadi lumayan luas ini yang terbagi dalam 162.000 ini ya, yaitu 90% area hijau, ground cover-nya 40%, topscape 40%, pepohonan 10%, dan area perkerasan 10%. Kemudian saya pikir ini sangat umum ya, konsep dan estetika rancangan, tentunya aspek estetika ini menjadi pertimbangan yang selalu ada dimanapun itu berada, tanpa terkecuali adalah perencanaan estetik RTH ini ya. Nah, ini yang terpenting karena kegiatan ini adalah nanti akan berlanjut pada kegiatan perencanaan ya. Tentunya habis kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan DED dan kemudian dia akan ditindaklanjuti dengan perencanaan fisiknya. Nah, jadi bisa jadi nanti itu mungkin teman-teman peserta yang berhasil menjuarai kegiatan sayembara ini mungkin nanti akan bisa juga dilibatkan begitu ya dalam kegiatan perencanaan, karena memenangkan sayembara ya. Jadi desainnya itu bisa digunakan sehingga bisa dijadikan sebagai dilibatkan juga dalam kegiatan perencanaannya ini. Kemudian tentunya di sela-sela pandemi juga tetap mempertahankan protokol kesehatan ya, konsep protokol kesehatan di era PPKM. Nah ini, modifikasi bangunan existing yang ada dengan catatan untuk bangunan yang Islamic Center tadi yang ada di tengah-tengah yang besar itu mungkin akan boleh dimodifikasi tapi tidak terlalu major ya, cuma modifikasi secara tidak terlalu berat ya modifikasinya. Kemudian bangunan-bangunan yang tadi itu yang kecil-kecil, nah itu yang boleh dimodifikasi secara major, secara berat, kayak modifikasi berat boleh. Nah ini ya kemudahan konsep perencanaan dalam perencanaan gambar. Jadi diharapkan ini tuh menjadi satu poin penting juga karena seperti yang saya katakan tadi bahwa ya pemenang dari sayembara ini itu akan setelah tahap sayembara ini akan ada tahap DED-nya lagi, kemudian akan ada pembangunan fisiknya. Saya kira ini kita lewati saja ya. Nah ini ya, langsung pada hasil karya ini. Jadi saya pikir teman-teman juga mungkin sudah pasti tahu ya bahwa aspek-aspek yang diminta itu terkait dengan satu sayembara, saya yakin teman-teman juga mungkin sudah tahu ini ada beberapa saja aspek yang memang harus dimasukkan ke dalam konsep tersebut. Jikalau misalnya ada aspek-aspek yang belum disebutkan di sini, itu boleh saja dimasukkan ya sebagai bahan pertimbangan nanti bagi juri untuk menilai gambar ya. Jadi di sini ada beberapa konsep, misalnya konsep filosofi perancangan secara keseluruhan gitu ya, arsitektur bangunan ya, penunjang dalam RTH-nya, tentunya itu dalam satu RTH kan akan ada beberapa unit-unit bangunan untuk mendukung penunjang yang lain. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan juga misalnya keterkaitan dengan bagaimana penyusunan
unit-unit bangunan itu di dalam satu kawasan Minami-Nanga itu, jadi seperti itu ya. Nah, ini ada konsep zoning, program tapak serta program ruang ya. Saya pikir ini sudah standar dalam perancangan ya, mungkin teman-teman ini sudah pasti tahu, dan kalau misalnya ada aspek-aspek yang lain belum disampaikan di sini dan ingin ditambahkan, itu sangat dibolehkan ya. Nah, ini ada lagi ya gambar yang disajikan dalam ini ya. Ada gambar rencana tapak, gambar potongan tapak, kawasan begitu ya. Gambar denah, tampak potongan bangunan ya. Tampak potongan kawasan, detail arsitektur. Mungkin ada beberapa interior yang dianggap mungkin itu merupakan penguatan dari desain atau konsep teman-teman peserta begitu ya. Silakan saja ya. Nah, kemudian tentunya akan ada impresi suasana dalam bentuk perspektif 3D, eksterior, mungkin ada interior juga, dan sampai pada animasinya ya. Nah, jadi penjuriannya ini tentunya seperti pada umumnya penjurian di sayembara yang lain, jadi dia itu bersifat tertutup dan rahasia ya. Jadi keputusan Dewan Juri adalah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, Dewan Juri pada kesempatan sayembara kali ini itu terdiri dari 3 juri, di mana dari 3 juri ini adalah terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara, kemudian ada Ikatan Arsitek Indonesia, dalam hal ini Ketua IAI Provinsi Sulawesi Tenggara ya, kemudian ada akademisi dari Universitas Salo Oleo Kendari, nah, ini dari jurusan arsitektur. Nah, kemudian kita berlanjut lagi seperti yang sudah teman-teman lihat, itu jumlah komposisi hadiahnya seperti ini ya. Jadi kemarin ada yang bertanya, satu tim itu ada berapa? Jadi ada total 5 tim ya, 5 orang dalam satu tim. Jadi dalam sertifikat itu akan ada 5 nama maksimal ya. Itu artinya kalau mau 6 boleh-boleh saja, tapi itu dengan catatan mungkin tidak akan masuk di dalam sertifikat. Jadi yang masuk di sertifikat itu cuma 5 anggota inti saja, termasuk ketua ya. Jadi boleh misalnya ada yang bertanya, boleh sampai 8 peserta? Boleh. Tapi dengan catatan yang ada di sertifikat itu maksimal 5 ya. Nah, jadwal sayembara seperti yang sudah kami publish, yang hari ini itu sudah sampai di nomor 3 itu penjelasan dan unwizing ini ya, 10 Februari. Nah, pemasukan karya itu tanggal mulai 11 Februari sampai 11 Maret Capos. Capos masuknya di sini adalah ketika teman-teman peserta mengirim tanggal 11, kami itu hanya menunggu sampai 4 hari ke depan, berarti sampai tanggal 15, itu Caposnya kan biasanya pengiriman itu sampai tanggal 4 hari kalau tidak salah ya, 4 hari sampai 5 hari pengiriman itu. Jadi tanggal 11 maksimal dikirim. Jadi berarti itu diterimanya tanggal 15, jadi Capos. Jadi kalau misalnya ada masuk tanggal 15, kami melihat bahwa pengirimannya itu tanggal 11 gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengirim tanggal 12, itu artinya nanti sudah lewat. Ketika kita cek, cross check, ternyata dikirim itu tanggal 12. Jadi harapan kami bahwa teman-teman itu sudah mulai memposting paling terlambat itu tanggal 11 Maret 2022 ya. Agar penjurian dimulai itu tanggal 15 ini, sesuai dengan waktunya ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada dari seluruh karya yang masuk itu akan dipilih 5 besar ya. Jadi tergantung situasi ke depan. Kalau misalnya jumlahnya juga akan lebih banyak, misalnya ada 100 karya, tentunya itu tidak langsung 5 besar ya, disaring-saring. Misalnya dari 100 yang masuk karya, akan dipilih 50 besar, kemudian 20 besar, kemudian 10 besar, 5 besar. Nah, di tahap 5 besar ini, itu yang akan presentase untuk memperebutkan juara 1, 2, dan 3 ya. Jadi hanya 5 besar saja yang berhak untuk melakukan presentasi akhir di depan juri ya pada tanggal 24 Maret
2022 ya. Jadi presentasi 5 besarnya itu saya ingatkan kembali 20 untuk 5 besar di tanggal 24 Maret 2022. Tentunya pengumuman itu tanggal 24 Maret ya. Nah, dan penyerahan hadiahnya tanggal 25 Maret. Jadi ini sudah standar juga sesuai dengan sama dengan seperti dengan sayembara-sayembara yang lain, bahwa dengan Anda mengirimkan karya Anda ke dalam pengumpulan karya ini, itu berarti Anda sudah setuju bahwa nanti karya Anda itu akan menjadi milik ya panitia dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara. Nah, ini pemasukan karya ya. Jadi saya tadi malam sudah men-share itu format A2-nya ya, sesuai dengan ukurannya, kemudian kopnya juga dan ukuran-ukuran. Nah, tinggal digunakan saja. Misalnya ada yang menggunakan Corel atau apapun itu, jadi sudah ada patokan format yang saya sudah share di grup peserta ya. Jadi tinggal dilihat saja. Jadi yang ini yang perlu ditekankan ini ya, di nomor 3 ini ya. Jadi sudah ada formatnya di situ, jadi tidak akan ada nama kelompok atau nama individu ya. Yang ada itu cuma hanya nomor peserta di situ jadi jangan sampai ada ditulis lagi kelompok A, kelompok B, tapi sudah dalam bentuk nomor urut. Ini untuk menjamin kerahasiaan Anda dan supaya juri itu bisa lebih adil begitu dalam memberikan nilai ya. Oleh karena itu nomor Anda itu dan nama grup Anda itu tidak diberitahukan kepada dewan juri. Nah, ya. Jadi masing-masing peserta itu mungkin saya yakin sudah mempunyai nomor semua pada saat ini, dan nomor itu sebagai identitas Anda di dalam karya Anda nanti selanjutnya ya. Nah, nanti pengumuman berarti diumumkan nomornya, besarnya, nama kelompok, nama timnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali, jadi nanti itu akan ada file soft copy ya. Soft copy itu yang dimasukkan ke dalam flash disk ya. Terdiri dari gambar-gambar panel, board yang sudah teman-teman rancang, itu nanti dimasukkan gambar presentasi ya. Kemudian gambar-gambar pendukung lainnya, misalnya ada gambar tampak, gambar potongannya, itu dimasukkan saja ke dalam flash. Kenapa flash disk? Pada umumnya kan biasanya dalam bentuk CD. Nah, pengalaman yang lalu itu CD-nya kadang-kadang banyak yang tidak terbaca. Nah, itu ya. Jadi begitu sudah jauh-jauh dikirim dari Jogja, dari Jakarta, beberapa sayembara yang lalu ya, ternyata tiba di sini itu tidak bisa dibuka. Jadi mohon kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya itu membuat format soft copy-nya itu ke dalam flash disk. Kemudian ingat flash disk-nya juga jangan yang flash disk abal-abal ya, karena itu banyak sekali juga flash disk abal-abal tidak bisa juga dibuka. Jadi tolong harap dimengerti dan dipahami masalah itu ya, supaya nanti itu bisa karya-karya Anda itu bisa dilihat secara maksimal oleh dewan juri. Nah, selain soft copy, ada juga hard copy yang harus Anda kirimkan ke sekretariat panitia ya. Nah, format yang dikirimkan itu ya itu yang format yang A2 tadi itu yang sudah saya jelaskan, yang saya sudah share di dalam grup. Nah, kertasnya itu di print, kemudian jangan lupa jangan digulung ya, tapi nanti diletakkan di tengah-tengah dos atau permukaan yang keras lah, seperti dos atau board itu yang dari kertas kan ada dijual itu kan, dijepit saja di tengah-tengahnya itu karya Anda supaya kemudian dimasukkan di amplop, jangan karena takutnya nanti bisa kena air begitu ya, bisa
kucek-kucek begitu ya, karena pengaruh pengiriman begitu ya. Jadi harapan kami itu dihimpit dengan permukaan yang keras, apakah itu karton, apakah itu dos ya, sesuai dengan ukuran gambar A2, kertas A2 ya, baru dimasukkan ke amplop, kemudian di packing dengan baik, kemudian dikirim. Jadi itu ya, jadi di dalam amplop teman-teman peserta itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kopinya dalam bentuk flash disk ya. Kemudian yang kedua itu udah punya hasil cetakan yang di print ya, kertas A2. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena itu nanti yang akan mau dijadikan dokumentasi dan penjurian. Jadi mohon teman-teman, saya ingatkan kembali lagi, perhatikan tentang soft copy-nya tadi, terutama animasinya itu ya, karena animasinya itu adalah satu point of interest terhadap keseluruhan rancangan Anda begitu ya. Jadi rangkuman dari gambar-gambar yang sudah Anda sajikan begitu ya, kemudian dimunculkan dalam bentuk 3D animasi. Jadi saya kira itu mungkin paling real yang bisa akan meyakinkan lebih lebih dalam lagi terhadap juri ya dalam mengambil keputusan ya. Jadi harapan saya seperti itu, tolong diperhatikan. Jadi ini ya, jadi batas waktu pemasukan karya saya ulangi kembali, tanggal 11 Maret 2022 cap pos, artinya Anda itu mengirim di tanggal 11 ya. Walaupun tibanya tanggal 15 atau mungkin 16 itu masih bisa dipertimbangkan karena dia tanggal cap posnya itu terakhir tanggal 11 ya. Jadi saya pikir demikian ya untuk penjelasan secara umum dan teknis dari penyelenggaraan sayembara ini. Kemudian selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, akan kami persilakan ya. Baik, saya kira demikian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu sekarang saya persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Bagi teman-teman peserta yang mau bertanya, saya persilakan. Nah, ada kemarin yang bertanya tentang grup peserta ya. Nah, ini saya mau tawarkan di teman-teman peserta ini, apakah setuju kalau misalnya seluruh anggota itu dimasukkan ke dalam WhatsApp peserta ya. Jadi saya juga tidak bisa memutuskan secara sepihak karena memang itu kita harus kembalikan kepada seluruh peserta yang terdaftar sekarang ya. Kalaupun misalnya ada yang terdaftar belakangan, itu mereka wajib mentaati dari keputusan hasil unwishing yang saat ini. Kemudian juga mungkin bisa diputuskan terkait dengan lamanya animasi misalnya ya, sehingga masing-masing animasi peserta itu bisa apakah misalnya mau dibatasi atau misalnya mau terserah dari peserta. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang belum diatur di dalam KAK itu mungkin juga bisa dibahas di sini dan diputuskan di sini. Dan itu menjadi satu kekuatan untuk apa yang bisa diacu sebagai satu patokan juga bagi seluruh peserta begitu ya. Jadi kalau kita sebenarnya idealnya hanya ketua tim saja ya. Panitia. Oh ya, silakan Ibu. Ya, kami persilakan. Mau bertanya? Kami persilakan Ibu. Ibu Wilustin, kami persilakan kalau misalnya Ibu mau bertanya, Bu. Iya, terima kasih. Oh, Ibu, siapa ini? Dari siapa? Wilustin? Ibu Wilustin ini ya? Iya.
Oh ya, silakan. Iya, saya ingin menanyakan data-data dasar dari site-nya, misalnya lebar jalan yang ada, jalan setapak di dalam site itu, luasan Islamic Center-nya seberapa besar, itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, transportasi publik dari dan ke lokasi seperti apa? Ya. Muka air banjir di lokasi apakah dalam kondisi hujan atau apa? Genangan akan setinggi apa? Ya. Itu masih ada batas pasang surut dari pantainya itu sejauh mana? Ya. Batas pasang surut. Dan yang terakhir itu soal pemenang. Mau pastikan saja bahwa tidak akan ada kontrak kerjasama ya bagi yang menang. Kontrak kerjasama untuk pelaksanaan pembangunan RTH-nya di kemudian hari. Seperti itu. Oke, terima kasih. Cuma itu saja, Ibu. Ya, itu aja. Oke. Terkait lebar jalan, kemudian luasan Islamic Center itu nanti akan menyusul, Bu ya. Kemudian transportasi publik juga, muka air banjir, karena memang data-data ini juga tidak digali, tapi pada dasarnya kalau air banjir itu tanah ini pada umumnya dia artinya bebas dari banjir ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keterlibatan pemenang ya terhadap kegiatan proyek. Mungkin dalam konteks saat ini informasinya itu baru berkisar konsultasi ya. Walaupun misalnya di kemudian hari nanti akan ada kegiatan kontrak dan lain-lain yang berkaitan dengan pemenang ini, mungkin nanti bisa dikonsultasikan lebih mendalam lagi dengan pihak PU Butur ya. Jadi untuk sementara ini hanya bisa dalam bentuk konsultasi saja. Karena ini memang dalam konteks proyek memang yang harus dibuat DED-nya dan langsung diterjemahkan ke dalam bentuk fisiknya nanti ya, dikerjakan dalam proyek fisik. Jadi nanti itu akan ada mungkin MOU sendiri dengan peserta dengan dengan pemerintah kabupaten ya. Jadi kalau pada saat ini tuh hanya yang kami tahu hanya dalam batas konsultasi dulu. Mungkin ada keterlibatan pemenang sayembara dalam aspek konsultasi saja rancangan ya. Karena rancangan ini kan akan diterjemahkan ke dalam bentuk gambar DED-nya ya. Makanya penilaian tadi yang terpenting juga itu adalah bagaimana konsep gambar ini apakah mudah diterapkan ke dalam DED-nya atau bagaimana begitu ya. Jadi terima kasih atas masukannya tadi Ibu. Ini kita akan coba breakdown kembali untuk melengkapi ini ya beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ini ya. Terkait dengan beberapa aspek tadi, terutama di tapaknya tadi ya, dan transportasinya. Saya kira begitu Bu ya, nanti akan menyusul tadi ini. Ya, sama-sama Bu. Mungkin masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Kami persilakan pada seluruh peserta mungkin ada hal-hal yang izin ditanyakan. Bertanya. Izin panitia Ya. ingin bertanya. Dari sebutkan nama. Dari Arsilik. Ya. Dari Arsilik, salah satu tim atas nama Aswar. Saya ingin bertanya apakah ada topografi tapak? Data topografi tapak, Pak. Ya. Data topografi tapaknya itu secara umum belum ada datanya ya, tapi secara umum itu datar. Dan mungkin teman-teman itu bisa melihat saja di Google Earth ya. Karena pendalaman itu juga nanti mungkin bisa akan didalami pada saat di DED-nya. Jadi untuk lebih mendalami tentang topografi itu penerapannya, tapi secara umum dia tidak berkontur ya, tidak terlalu berkontur ya di tapak itu. Jadi kalau teman-teman bisa melihat secara umum dan garis besar itu Google Earth, nah mungkin nanti pada saat penerapan DED-nya itu ya memang betul-betul menerapkan itu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya
masih berupa konsep begitu, memang yang didetailkan nanti pada saat DED-nya. Jadi kalau misalnya pada taraf sayembara mungkin secara umum, data secara umum saja mungkin itu bisa digunakan dulu. Nah, jadi kalaupun misalnya ada beberapa deviasi perubahan itu, nah di DED itu lagi dicarikan solusinya nanti. Tapi kalau secara umum kita ikuti misalnya kontur tanah yang ada di sana relatif datar, kemudian teman-teman juga bisa mengakses misalnya Google untuk melihat seberapa jauh elevasinya mungkin, dari secara garis besar data-data yang itu saja teman-teman gunakan, mungkin itu saya pikir bisa ya. Karena nanti di tahap DED-nya baru memang betul-betul dia lebih mendetail. Nah, dari rancangan teman-teman di sayembara itu, disitulah dirasionalisasikan di DED itu. Nah, jadi agar supaya nanti deviasinya tidak terlalu jauh, nah harapan kami untuk sementara bisa juga mengakses data-data dari Google Earth dulu. Gunakan saja elevasi dari sana, saya pikir sudah cukup gitu ya. Nah, nanti biarkan nanti mungkin di tahap DED-nya, barulah itu misalnya lebih didetailkan lagi, supaya dia lebih kontekstual dengan tapaknya begitu ya, dengan site-nya. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu ragu, jadi gunakan saja data secara garis besar dulu, kemudian nanti biar di tahap berikutnya di DED-nya nanti yang akan lebih detail dan rasionalisasikan tadi. Saya pikir itu ya. Tapi nanti kami tentunya akan berupaya untuk menanyakan lebih mendalam lagi terhadap pihak PU-nya ya, agar supaya memang data-data yang seperti ini juga memang nanti itu bisa disiapkan begitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kami masih persilakan ya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Waktu tersisa yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman peserta untuk bertanya. Sebelum nanti hasil keputusan ini itu unwising ini kita akan tuangkan ke dalam bentuk berita acara ya. Bentuk berita acara nanti. Yang Pak. Ya, silakan. Dari nama, dari mana? Saya Adit ya. Adit, Pak. Adit ya, silakan Adit. Terkait jaringan jalan yang ada di lokasi Oh tersebut. iya. Apakah boleh kita mengganti atau merubah jaringan jalan yang sudah ada dari kondisi existing yang ada? Terus iya. apakah bangunan yang ada di lokasi tapak bisa kita ubah atau kita pindahkan atau berubah 100%? Nah, ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Jadi di situ ada dua kategori bangunan yang existing ya. Yang pertama adalah bangunan yang besar tadi, yang Islamic Center, dan yang kedua bangunan semi permanen ya, yang bangunan-bangunan untuk berjualan. Jadi untuk Islamic Center itu dia tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dipindahkan ya. Tetap saya di situ menjadi satu kesatuan dalam rancangan teman-teman peserta sayembara ya. Jadi itu dimaksimalkan. Walaupun misalnya ada terjadi perubahan-perubahan secara visual kah, itu boleh, tapi tidak secara major, tidak secara besar ya perubahan-perubahannya. Mungkin ada modifikasi kecil begitu ya. Dan bangunan itu tentunya dijadikan satu kesatuan terhadap rancangan teman-teman. Nanti tuh foto-fotonya akan kami publish di grup WhatsApp. Teman-teman harus rajin-rajin untuk memantau situ ya, karena di situ akan kami sampaikan informasi-informasi terkait dengan tapak. Yang kedua, ada bangunan-bangunan semi permanen ya, kayak bangunan-bangunan untuk berjualan. Nah, itu boleh dirubah ya, boleh dimodifikasi. Ada beberapa jalan-jalan yang ada di dalam tapak itu boleh juga dimodifikasi ya. Ataupun misalnya mau dimanfaatkan kembali ya, berupa tadi ada paving tadi, perkerasan jalan di situ ya. Walaupun misalnya mau modifikasi boleh ya. Mau dirubah juga boleh, ditambahkan aspek yang lain boleh ya. Kemudian yang jalan-jalan yang di luar itu yang tentunya yang tidak boleh, yang ada di luar kawasan ya. Misalnya jalan pencapaian tadi. Jalan pencapaian menuju ke RTH atau jalan yang sudah ada di Islamic Center-nya tadi itu tinggal dimanfaatkan saja, tinggal dirancang kembali. Kira-kira idealnya seperti apa nanti ya. Jadi kalau misalnya jalan yang di bangunan kedua tadi yang semi permanen itu boleh. Kemudian jalan yang ada di Islamic Center itu paling tidak boleh digunakan kembali atau dimodifikasi begitu ya. Nah, jadi kalau untuk bangunan atau jalan pencapaian yang ada di luar kawasan itu tidak boleh diganggu gugat ya. Jadi tetap menjadi satu kesatuan di dalam rancangan, tapi dia tidak diganggu gugat.
bangunan-bangunan existing juga itu yang ada di depan kawasan juga itu tentunya itu sudah ada dan itu tidak bisa diganggu gugat juga. Yang ada itu tinggal bangunan-bangunan yang non permanen, semi permanen ya, yang di tengah-tengah itu yang boleh untuk di breakdown kembali, disusun kembali sesuai dengan konsep teman-teman peserta, kira-kira bagusnya seperti apa. Namun kembali saya ingatkan untuk bangunan Islamic Center itu mungkin tidak akan ada perubahan yang major begitu ya, sehingga mengeluarkan dana besar lagi untuk renovasi ya. Paling tidak mungkin ada perbaikan-perbaikan dalam konteks visual ya, perbaikan tampak biar selaras misalnya dengan konsep dari teman-teman yang rancang, teman-teman sudah rancang ke dalam konsep secara keseluruhan tentang RTH-nya begitu ya. Jadi seperti itu. Bagaimana Pak Aswar? Saya kira sudah siapa tadi? Pak Aditya? Mungkin sudah ya? Ya Pak, udah. Makasih Pak. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 6 menit lagi. Sebelum kita akhiri kegiatan penjelasan terkait sayembara kita pada siang hari ini. Masih ada yang mau bertanya? Jadi seperti itu ya. Jadi tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Tentunya pertanyaan itu ada beberapa hal yang misal kita pending dulu untuk kita carikan informasi lebih lanjut, dan tentunya kita akan share di grup ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya, bertanya saja di grup supaya nanti itu teman-teman yang lain itu bisa juga secara langsung juga tahu ya terkait dengan pertanyaan tersebut, agar supaya nanti mungkin tidak terjadi double pertanyaan, yang pertanyaan berulang-ulang gitu ya. Jadi kalau bertanya silakan di grup. Jadi untuk sementara saat ini memang hanya ketua saja yang ada di grup. Jadi ketua juga tolong misalnya kalau ada teman-teman tim yang ingin bertanya, tolong disampaikan ke ketua grupnya saja ya. Nanti ketua grupnya yang menanyakan di di forum itu ya, di grup. Oh ya, satu yang saya tidak lupa tadi terkait dengan presentasi akhir nanti 5 besar itu adalah yang presentasi itu wajib yang tercatat di dalam tim ya. Tidak boleh orang yang tidak di luar dari tim, misalnya tidak tercatat namanya. Misalnya ada 5 tim, kemudian ternyata yang presentasi nanti ada orang ke-8 atau orang yang ke-6. Yang presentasi itu nanti orang yang tercatat namanya di dalam tim ya. Jadi kalau di luar dari tim itu tidak boleh presentasi. Jadi presentasi itu ditujukan hanya yang berada di dalam timnya saja. Nah, satu tim. Baik, masih ada pertanyaan? Saya pikir sudah jelas ya. Izin Pak. Siapa? Dari ya, silakan mau Izin, Pak. bertanya. Ya, oke. Oh, dari Baik. iya Pak, bagaimana Pak? Ini ada masukan dari PPK Pak. Oh iya silakan. Ada tambahan dari PPK-nya langsung Pak. Oh ya, silakan. Saya persilakan Ibu Ida. Ya Ibu Ida, saya persilakan Bu. Oh iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih partisipasinya atas seluruh peserta RTH Minang-Minanga ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami, pemerintah Kabupaten Buton Utara bisa tercapai. Jadi ada beberapa di sini yang tadi disampaikan. Mungkin saya langsung sampaikan saja Pak, atau bagaimana? Iya, langsung saja Bu. Ya, kami persilakan Bu. Ya, jadi untuk terkait lebar jalan, untuk lebar jalan di Islamic Center itu dalam kawasannya itu berkisar 9 meter Pak, lebarnya. Oh iya. Lebar jalannya, terus kalau untuk genangan itu tidak ada genangan. Nah, ya. Hanya di sini untuk terkait pasang surut ini belum kami untuk surveinya nanti kami untuk datanya nanti lebih lanjutnya nanti kita informasikan ke IAI untuk datanya Pak, untuk pasang surutnya, karena belum sempat kita
ukur pasang surutnya. Ya. Terus untuk transportasi publik, publik itu yang di depan itu saja Pak, yang jadi yang paling depan itu jalur utamanya itu yang jadi transportasi publiknya Oh iya. dari dan ke site dari depan saja. Oh iya. Untuk transportasinya Pak ada 3 jalur di situ, jalur masuknya untuk Islamic Center itu ada 3 jalur kayaknya masuknya itu Pak. Terus kalau untuk kontur mungkin cuma kontur yang kami ada di daerah kami itu cuma ada kontur 25 meter. 25 meter tuh mungkin nanti saya sudah kirim kayaknya. 25 meter tuh kontur ada, tapi kalau untuk yang lebih detailnya per meter atau per 5 meter itu mungkin bisa bisa di download saja di Google. Terus untuk modifikasi ini untuk bangunan utama itu Islamic Center. Islamic Center itu mungkin modifikasinya kayak yang dijelaskan dari IAI bahwa modifikasinya modifikasi ringan saja, mungkin dari fasade bangunannya, tampak bangunannya, atau dari atapnya saja. Kalau untuk struktur utama dari bangunan itu masih tetap untuk dipertahankan. Terus sedangkan untuk bangunan-bangunan kecil yang ada di site-nya yang non permanen itu Pak, sifatnya non permanen, jadi dianggap saja tidak ada karena dia itu kayak lapak-lapak jualan begitu. Itu kan Jadi dia bukan sifatnya permanen kayak warung-warung kecil saja, jadi dianggap saja tidak ada itu barang karena memang sifatnya tidak permanen di situ, cuma hanya dipakai sebagai tempat jualan. Jadi nanti tinggal dikreasikan saja apakah tetap mau dipertahankan sebagai lapak jualan di situ atau seperti apa. Atau memang tidak perlu adanya lapak-lapak kecil begitu. Kalau yang perkerasannya itu Bu, yang paving itu apakah memang bisa dimodifikasi? Paving itu kalau untuk dia dipertahankan saja lah, tinggal dimodifikasi, dibuatkan apa saja gitu. Tapi kalau untuk mau dibongkar atau seperti apa kayaknya tidak Pak, karena itu maksudnya aset daerah. Jadi barusan dibangun itu barang, jadi tinggal dimodifikasi lah seperti apa, apakah mau dibuat sebagai apa itu paving yang ada. Ya. Terus kayaknya bangunan, bangunan kayaknya cukup hanya sebatas itu kayaknya untuk pertanyaannya yang masuk. Kalau untuk garis untuk pasang surut air lautnya itu nanti dikirimkan data berikutnya Pak. Ya. Kita harus cek lokasi kembali lagi. Ya. Ya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ida atas saya pikir sudah menjawab tadi pertanyaan tadi ya, beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta. Jadi kita masih ada waktu ini sekitar 1 menit sebelum kita akhiri kegiatan kita pada saat ini. Ya, izin masuk bertanya Pak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertanyaan saya terkait tim, Pak. Maksudnya apakah boleh satu tim itu dia mengirimkan lebih dari satu karya? Saya nggak tahu apakah saya miss di tornya atau gimana. Dan juga apakah boleh satu orang itu masuk di 2 tim, gitu. Kayak rangkap gitu, Pak. Oke, mungkin itu aja, Pak. Baik. Kalau satu orang merangkap 2 tim itu sudah jelas tidak boleh ya. Kalau misalnya satu tim menghasilkan 2 karya itu sangat luar biasa, itu boleh. Karena waktu itu luar biasa manajemennya itu ya. Karena waktu juga sangat sempit. Terus bisa menghasilkan 2 karya, saya pikir itu bisa. Kalau misalnya satu orang ke dalam 2 tim itu yang tidak bisa ya. Jadi tergantung saja kekuatan tim masing-masing. Kalau misalnya mampu, saya pikir bisa ya. Kalau misalnya satu tim menghasilkan 2 karya, dan itu tidak ada batasan masalah itu saya pikir. Yang dibatasi itu tadi masalah satu orang ke dalam 2 tim. Nah itu yang tidak boleh. Nah karena pada prinsipnya memang di dalam dunia arsitektur itu kan ideal kalau misalnya kita merancang itu banyak kita pilih begitu ya, kita berikan kepada klien, dan itu
saya pikir bisa mungkin ya, bisa kalau misalnya ada tim yang mampu menghasilkan 2 alternatif itu saya pikir bisa. Jadi silakan saja kalau misalnya sanggup ya. Bagi teman-teman misalnya yang hanya bisa 1 ya enggak masalah. Bagi tim mungkin yang bisa mengerjakan 2 karya dan 2 karya itu bisa dipertanggungjawabkan misalnya apabila misalnya salah satunya juga bisa masuk begitu ya. Saya pikir itu bisa ya. Jadi tergantung saja kepada kekuatan tim masing-masing seperti apa mampunya. Harapan kami bahwa 1 pun itu enggak apa-apa asal dimaksimalkan begitu ya. Walaupun kemampuan 1 tim itu bisa menghasilkan 2 ya, saya pikir tidak ada masalah. Jadi nanti misalnya ada 2 karya yang dimasukkan. Baik, mungkin itu ya. Sudah Ya, Pak. atau masih ada pertanyaan? Saya mungkin Pak, maksudnya tadi Bagaimana? saya mungkin Pak, tadi mungkin bukan lebih ke pertanyaan. Jadi kayak bagaimanapun yang disembarakan ini kan direncanakan akan menjadi proyek yang terbangun kan Pak? Ya. Betul kan. Jadi maksudnya langkah baiknya mungkin kalau dari pihak panitia itu menyediakan file CAD setidaknya untuk ukuran-ukuran nantinya Pak. Biar kami juga nanti ngedesainnya betul-betul presisi, setidaknya dilineasi kawasan itu memang betul-betul dapat gitu Pak. Iya, jadi saya pikir sudah ada koordinatnya itu ya. Jadi kalau misalnya Anda masukkan di CAD, bikin koordinat itu yang sudah ditampilkan di layar, saya pikir sudah akurat itu. Karena sudah sistem koordinat di anunya ya. Jadi saya pikir walaupun misalnya dia mengarah ke DED, saya pikir teman-teman jangan terlalu terbebani dengan itu ya. Jadi teman-teman itu harus berpikir secara juga. Kami tidak mau juga beranggapan bahwa jangan sampai DED-nya itu juga membebani pikiran teman-teman sekalian. Jadi karena kita sudah mengirimkan juga dia punya data-data yang dikirimkan oleh pihak PU tadi itu terkait dengan delinasi kawasannya, saya pikir sudah presisi ya karena sudah pakai koordinat. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa menggambar itu dengan sistem koordinat yang sudah ada di situ. Kemudian nanti pertimbangan tadi masalah tadi ya, existingnya itu tadi yang sudah dijelaskan sama PPK-nya Ibu Ida tadi ya terkait dengan hal-hal apa yang boleh dan hal-hal apa yang tidak boleh di breakdown secara berat di kawasan gitu ya. Jadi saya pikir seperti itu. Jadi tapi juga menjadi catatan bahwa karena penerapan KDED juga menjadi satu pertimbangan Dewan Juri. Nah, oleh karena itu teman-teman peserta harus juga memperhatikan hal tersebut begitu ya. Tapi bukan bermaksud untuk membebani gitu ya. Saya pikir teman-teman itu kan sudah banyak ide-ide ya, ide-ide kreatif. Tapi jangan lupa bahwa ide-ide kreatif itu harus juga dibingkai dalam konteks siap dibangun begitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi paling tidak jangan dulu dianggap sebagai sebuah hambatan untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa begitu ya. Tapi perlu diingat bahwa karya-karya tersebut itu memang harus juga diterjemahkan ke dalam gambar DED-nya. Makanya salah satu item penilaian penting di dalam penjurian nanti adalah bagaimana gambar teman-teman, konsep teman-teman itu mudah untuk diterapkan ke dalam DED-nya. Jadi jangan juga takut sekali karena masih ada proyek DED-nya nanti yang akan merasionalisasi rancangan teman-teman peserta itu ya. Jadi jangan juga terlalu takut karena di tahap DED itulah menjadi lebih penting. Oleh karena itu juga mungkin dari Bu Ida selaku juga nanti mungkin bisa memberikan bisa mungkin memanggil juga melibatkan juga mungkin pemenang-pemenang sayembara ini gitu ya. Jadi Bu Ida nanti sebagai PPK juga nanti mungkin atau mungkin nanti ada kegiatan proyek ke arah DED dan fisiknya juga mungkin bisa melibatkan juga teman-teman yang sudah memenangkan sayembara. Jadi seperti itu ya. Jadi saya pikir itu ya. Jadi teruslah berkarya, lahirkan konsep-konsep yang menginspirasi, kemudian konsep-konsep yang fungsional begitu ya, sehingga itu bisa diterapkan di dalam rancangan RTH Minang-Minanga. Insya Allah nanti bisa jadi mungkin bisa saja nanti menjadi salah satu percontohan begitu ya terhadap RTH yang akan dibangun begitu ya. Itulah harapan kami ya sebagai panitia dan PU sebagai leading sektornya kegiatan sayembara ini gitu ya. Baik, saya pikir itu ya. Mungkin karena mengingat kita dibatasi oleh waktu. Masih ada? Oke, satu pertanyaan lagi. Ini untuk titik koordinat Pak yang
semalam saya coba ini untuk titik koordinat itu titik pertama 1, 2, 3 blur Pak. Saya nggak tahu di teman-teman mungkin ada apa, kalau saya lihatnya titik koordinat yang ada di Tor Pak. Ini siapa ya yang bertanya? Coba namanya dulu. Adit Pak. Adit. Ya, yang tadi Pak. Ya. Untuk titik koordinat saya lihat di Tornya Pak, berupa foto. Itu titik koordinatnya 1.1, 2, 3, 4-nya itu blur Pak. Jadi tidak ketahuan. Blur. Iya Pak. Oh ya, nanti akan Jadi saya dikirim. coba semalam itu Makanya nanti akan ada gambar, insya Allah sebentar. Selesai kegiatan ini akan kami update itu di grup ya. Oh, ya. Terhadap koordinatnya, posternya juga nanti gedung-gedungnya apa itu sudah kami update kembali. Nanti tinggal dipantau saja di grup. Jadi teman-teman tolong dipantau di grup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan di grup saja, di grup peserta sayembara. Jadi supaya satu bertanya nanti semuanya tahu pertanyaannya itu yang sama ya. Ya seperti itu. Jadi untuk titik koordinat nanti akan kami share kembali. Sesuai dengan pertanyaan tadi memang agak blur, nanti kami kirim dalam bentuk gambarnya ya supaya lebih jelas nanti di teman-teman memasukkan di AutoCAD. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Baik, mengingat waktu yang sudah habis, dengan demikian kita akan mengakhiri kegiatan Unwizing ini Kamis 10 Februari 2022 dengan menghasilkan beberapa keputusan-keputusan dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dipertanyakan dengan teman-teman peserta. Walaupun jikalau nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk ditanyakan, silakan dilakukan lewat grup WhatsApp-nya yang sudah ada begitu ya. Nah, bagi teman-teman atau peserta nanti yang belum mendaftar dan ingin terlibat ke dalam sayembara ini, itu nanti hasil Unwizing ini kita akan publish juga di YouTube ya. Jadi bagi teman-teman yang terlambat mendaftar atau belum mengikuti kegiatan Unwizing pada kesempatan kali ini, itu juga nanti bisa mengikuti Unwizing-nya secara tidak langsung melalui kanal YouTube ya. Baik, kami dari pihak IAI sebagai selaku panitia dan pihak PU dan penataan ruang Butur ya mengharapkan bahwa teman-teman peserta ini bisa menghasilkan karya yang memang betul-betul bisa teraplikasikan ke dalam RTH Minang-Minanga ya sesuai dengan aspek-aspek yang telah digariskan di dalam KAK ya. Nah, seperti itu. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa teman-teman juga taat terhadap segala aturan-aturan yang sudah diputuskan di dalam KAK, kemudian di dalam undangan juga itu sudah ada ketentuan-ketentuan, kemudian yang kita putuskan hari ini agar supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan secara lancar dan bisa nanti bisa maksimal hasilnya begitu ya. Amin. Kami harapkan kepada seluruh peserta untuk terus semangat walaupun di sela-sela pandemik yang kemudian sekarang trennya naik kembali. Kami sangat mengharapkan dan fokus kepada teman-teman untuk menyelesaikan tugas dari sayembara ini sehingga nanti hasil nanti bisa maksimal tiba di meja juri gitu ya. Baik, dengan demikian saya akhiri. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, pihak PU dan penataan ruang Butur, Pak Kadis atau yang mewakili Pak Kadis, kakaknya langsung Ibu Ida begitu ya. Seluruh panitia saya ucapkan banyak terima kasih atas seluruh atensinya pada hari ini. Kalaupun ada salah-salah kata ya, mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.